Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahmi Munawar, NIM saya 101322050. Saya dari kelompok 28 akan mempresentasikan artikel tentang energi panas matahari. Saya di sini ditemani dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bagas Candika Parameswara dengan NIM 1013201006. Perkenalkan, nama saya Hafid Farudin dengan NIM 101320020. Perkenalkan, nama saya Alfonso Tanjung dengan NIM 1013201113. Ada beberapa poin latar belakang mengapa energi matahari dipilih menjadi salah satu energi alternatif yang digunakan. Yang pertama itu, seiring dengan pertumbuhan penduduk, penggunaan energi migas juga akan meningkat. Ini sudah jelas karena pertumbuhan penduduk yang meningkat, banyak penduduk juga akan menggunakan energi migas. Lalu yang kedua, Uni Eropa mulai menghemat penggunaan energi migas ini, sehingga membuat peraturan untuk mengurangi konsumsi migas. Yang terakhir, ada banyak negara Eropa mulai mengembangkan energi matahari sebagai pengganti migas. Karena energi matahari bisa dikatakan dapat energi yang dapat terbaharukan dan cukup ramah lingkungan. Lalu pengaplikasian energi matahari. Yang pertama, banyak kota-kota mancanegara mulai mengaplikasikan konsep kota surya ini. Konsep kota surya sendiri yaitu membangun modul-modul fotovoltaik ini di atap-atap bangunan kota. Nah, namun terdapat tantangan di kota-kota bersejarah untuk mengaplikasikan konsep kota surya ini. Italia sebagai pelopor pengembangan bangunan modul PV ini, yaitu menyatukan modul fotovoltaik ini dengan permukaan luar bangunan secara keseluruhan. Namun Roma ini sebagai ibu kota belum memberikan pedoman kriteria untuk membagi PV ke seluruh kota. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa Italia dan Roma belum bisa memperoleh energi alternatif yang maksimal karena belum memberikan pedoman kriteria tersebut. Integrasi bangunan surya, yakni mengintegrasikan modul PV dalam konteks perkotaan. Sebagian besar energi yang dikonsumsi dalam lingkungan tersebut diproduksi tempat yang diperlukan, seperti memotong biaya transportasi energi dan mengurangi beban pada jaringan. Terus, mengintegrasikan fungsi fotovoltaik di gedung Roma adalah pilihan energi yang luar biasa. Selanjutnya, di Roma, bintang bujur 41,9028 derajat atau 12,4964 derajat, sistem PV 1 kWp dengan modul dalam silikon kristal memiliki orientasi optimal atau azimut ke selatan dengan kemiringan 34 derajat. Selanjutnya, larik PV yang sama pada bulan Desember menghasilkan sejumlah energi yang dihasilkan pada bulan yang produktif dalam setahun, seperti Juli, tabel 2, yang berarti Roma berkontribusi signifikan terhadap energi. Next. Seperti tabel di samping kiri, gambar 1, produksi energi PV bulanan dari larik 1 kWp dengan orientasi selatan optimal dan sudut kemiringan 34 derajat yang bersumber PV Planner SolarGIS. Hal ini relevan bahwa di Roma, di mana atap yang ada di pusat bersejarah umumnya memiliki kemiringan 14 derajat yang sama. Di Italia, atap rumah kota dan situs bersejarah diwujudkan dengan ubin terakota atau gerabah. Bahan dengan sifat luar biasa yang penggunanya di Italia berasal dari masa awal rumah kuno. Dalam pengertian ini, ubin surya masuk tanah liat dalam sistem BIPV yang terintegrasi dan benar-benar multifungsi menggunakan pancaran sinar kanan untuk menyediakan energi. Dengan asumsi untuk mengintegrasikan fungsionalitas PV di permukaan atap bangunan tempat tinggal Roma 22 juta meter kubik, bahkan modul PV generasi sebelumnya yang mampu menghasilkan 1 kW untuk setiap 10 meter kubik. Selanjutnya. Bahkan jika dilihat dari atas, hasil penggantian genteng konvensional dengan genteng PV pada terakota merupakan atap yang searching di mana hasil surya hampir tidak terlihat. Dapat kita lihat dari gambar 2, panel suryanya sudah bersatu dengan genteng. Dalam panduan Swiss 2017 untuk BPIP
BPI PV, orang dapat membaca bahwa ubin surya secara tradisional memiliki pangsa pasar kecil karena tingkat biaya yang tinggi, tetapi baru-baru ini memperoleh exposure pemasaran yang signifikan karena kemampuan mereka untuk menggantikan ubin tradisional di atap. Kemudian exposure pemasaran yang signifikan disebabkan oleh penurunan dramatis harga sel surya yang terintegrasi pada setiap ubin. Penurunan harga tersebut seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan menjadi perhatian setiap komponen sistem PV surya. Sel surya tua dalam silikon polikristalin berwarna-warni dan diwarnai dengan warna biru, dilapisi dengan bantalan kaca tanpa lapisan anti pantul dan dengan kontak perak di bagian depan setiap sel terlihat jelas. Kemudian panel tersebut telah diganti dengan sel yang lebih efisien lagi, sehingga dalam silikon monokristalin berwarna hitam yang diolah dalam lapisan anti-reflektif. Kemudian integrasi penuh dari PV surya dan teknologi ST surya di lingkungan binaan adalah pengembangan dari kromatik teknologi, pelapisan skala nano, dan pada akhirnya memberikan warna pada kolektor surya dalam rentang luas, termasuk warna biru, coklat, hijau, dan tanah liat. Tetapi dari sekian banyak warna tersebut, warna hijaulah yang berhasil mendukung keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat mikro yang sangat baik bagi penyerbu, seperti lebah madu, serangga, dan burung. Dapat kita lihat dari gambar 3, itu merupakan sekolah internasional Copenhagen. Modul surya tersebut telah diberi warna hijau laut yang merupakan bahan alami, sehingga tidak merusak ekosistem. Tren serupa terhadap integrasi bangunan sedang terjadi untuk teknologi panas matahari selama beberapa dekade. Misalnya, sistem termal surya sirkulasi alami dengan tangki penyimpanan yang rumit dan pengumpul kaca datar, meskipun sangat efektif dalam menyediakan air panas rumah tangga, telah menjadi ikon estetika yang buruk dari teknologi energi surya. Karena geometri dan konformasi ubin dipelajari untuk menghindari bayangan dan penghalang, atau bisa dikatakan ventilasi maksimum pada permukaan fotovoltaik yang sangat terbuka. Kemudian penggantian ubin konvensional dengan ubin PV surya bahkan lebih penting ketika mempertimbangkan bahwa genteng generasi baru Marseille dan Portugis yang menutupi lebih dari 60% atap miring di Eropa dan ada di mana-mana di negara dan pulau Mediterania akan mencegah bangunan terlalu panas, lingkungan dalam ruangan, bahkan untuk tingkat yang lebih luas lagi. Oke, selanjutnya itu ada bagian perspektif dan rekomendasi. Saat ini, kita perlu meningkatkan efisiensi energi dan mengubah bangunan dari konsumen energi yang berasal dari fosil hingga gangguan dan generator energi terbarukan. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemanfaatan global teknologi surya yang terjangkau secara ekonomi untuk memfungsikan stok yang ada. Pemerintah nasional diharuskan untuk menerapkan undang-undang untuk mendukung pembuatan terdistribusi melalui akses preferensial ke jaringan dan pengembangan microgrid yang didukung oleh energi terbarukan. Pemerintah daerah dipanggil untuk menyusun undang-undang baru yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan pembangkit energi yang terdesentralisasi, menerbitkan pedoman terbaru untuk integrasi solar teknologi baik di gedung konvensional maupun bersejarah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari PPT kami yaitu integrasi berskala besar dari teknologi energi surya di lingkungan binaan Roma melambangkan penggunaan umum yang diperlukan dari generasi terdistribusi melalui fungsionalisasi bangunan dari semua ukuran dan penggunaan akhir di seluruh dunia untuk menjadi pembangkit energi yang aktif. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 28 atas presentasi artikel energi panas. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.